Pemerhati desa, Anda sedang menyaksikan kabar desa bersama saya, Dwi Astuti. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa melalui tim Monef Sekretariat Sentral Project Management Unit CPM UP3PD melakukan monitoring dan evaluasi terkait implementasi dan kinerja kesiapan daerah dalam pelaksanaan program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa P3PD ke Provinsi Gorontalo pada hari Kamis 27 Juli 2023. Dengan adanya Monef tersebut, bertujuan untuk mengetahui sejauh mana komunikasi, koordinasi yang dilakukan oleh Regional Management Konsultan (RMC) dan tenaga ahli kepada Dinas PMD Provinsi, serta mengevaluasi secara menyeluruh semua komponen di provinsi dan kabupaten. Program penguatan dan pembangunan desa P3PD telah dimulai sejak tahun 2020. Program ini dilakukan untuk perbaikan terhadap kualitas perencanaan dan penganggaran di tingkat desa, melalui penguatan pemerintahan desa dan lembaga desa lainnya. Untuk itu, melalui program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa P3PD, diharapkan dapat mendorong efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana desa, serta mampu memperkuat kapasitas kelembagaan dan sistem akuntabilitas yang akan mengarah pada peningkatan kualitas belanja di tingkat desa. Untuk mencapai tujuan P3PD tersebut, dilakukan perbaikan kinerja pemerintah dan aparat desa melalui penguatan sistem peningkatan kapasitas yang berbasis permintaan dan kebutuhan, yang kemudian akan menjadi komponen 1 P3PD dengan unit pelaksana programnya adalah Kementerian Dalam Negeri. Untuk mendukung pelaksanaan P3PD ini, maka disediakan dukungan teknis melalui National Management Consultant (NMC) dan Regional Management Consultant (RMC). Dengan dimulainya pelaksanaan peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa P3PD tahun 2023, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa melalui tim Monef Sekretariat Sentral Project Management Unit CPMU P3PD melakukan monitoring dan evaluasi terkait implementasi kinerja dan kesiapan daerah dalam pelaksanaan program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa P3PD ke Provinsi Gorontalo pada hari Kamis 27 Juli 2023. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil PMD Dukcapil Provinsi Gorontalo, Slamet Bakri, menyambut baik dan mendukung penuh dengan adanya kegiatan ini. Slamet berharap kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas terhadap aparatur desa terus dilaksanakan. Persiapannya sudah maksimal. Kita pada prinsipnya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah pusat. Ada semacam program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan kapasitas para aparatur desa, BPD, dan tim penggerak PKK, ataupun lembaga-lembaga desa lainnya. Ya, harapan kami ke depan agar tetap dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang sama dalam rangka peningkatan kapasitas terhadap pemerintah yang ada di desa, baik itu lembaga-lembaga desa maupun dari unsur perempuan termasuk PKK. Mereka ini sangat berperan dalam hal mendukung segala kegiatan atau program yang ada di daerah. Dan kalau kita berbicara mengenai pelaksanaan seluruh program di setiap daerah, itu mengarahnya ke desa. Nah, desa itu bisa membuat program itu bisa jadi hitam, bisa jadi putih. Itu tergantung di kepala desa. Maka dari itu kami, pemerintah pusat, insya Allah akan memberikan pembekalan, memberikan pelatihan, dan insya Allah ini akan diterima dan berdampak positif di kalangan pemerintah di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan. Alhamdulillah koordinasinya dengan kami cukup bagus. Kami pada prinsipnya menerima semua yang berkunjung ke daerah, apalagi itu membawa program ini, sangat kami terima. Kami di Gorontalo sangat terbuka dan
sesuai dengan moto kami di Gorontalo, adat bersendirikan sara bersendirikan Kitabullah, kami menerima dengan senang hati. Sementara itu, hal senada juga disampaikan oleh tenaga ahli monitoring dan evaluasi RMC 3 Gorontalo, Eris Kuspiran. Menurutnya, walaupun masih banyak kendala yang dihadapi seperti masih adanya tenaga ahli yang belum dimobilisasi, hal tersebut tidak menghambat kinerja dalam rangka pencapaian Key Performance Indicator KPI. Eris berharap kekosongan 3 tenaga ahli segera termobilisasi dan pelaksanaan program P3PD ini akan terus dilaksanakan di masa yang akan datang. Jadi RMC itu adalah tim konsultan yang terdiri dari tenaga ahli yang dipimpin oleh seorang koordinator provinsi. Jadi koordinasi RMC 3 dengan Dinas PMD Provinsi itu terjalin cukup bagus dan intens, di mana kami dari RMC 3 ini dalam 1 bulan itu minimal 2 kali melakukan koordinasi terkait dengan pelaksanaan P3PD. Kemudian sering juga ketika Dinas PMD melakukan rapat terkait pelaksanaan P3PD ini, sering beliau mengontak kami, mengontak koordinator provinsi untuk menghadiri rapat-rapat yang dimaksud itu. Jadi kami sering dilibatkan pada rapat-rapat di Dinas PMD Provinsi. Terkait dengan kesulitan yang kami hadapi ini, sebenarnya kalau dari segi fasilitas itu sudah cukup memadai, cuma untuk tim ini kami belum lengkap. Jadi masih ada 3 tenaga ahli yang belum dimobilisasi. Jadi itu juga mempengaruhi kerja karena kami sering ada perintah-perintah khusus untuk membantu menangani pekerjaan yang seharusnya ditangani oleh tenaga ahli yang belum dimobilisasi itu. Jadi harapan kami ke depan terkait dengan pelaksanaan P3PD ini, harapan pertama adalah semoga P3PD ini akan dilanjutkan di tahun-tahun selanjutnya, tahun-tahun berikutnya, bukan hanya berakhir di tahun 2024, tapi pasca 2024 itu masih diperpanjang P3PD. Kemudian harapan kami berikut mengenai penempatan, dimobilisasi tenaga ahli yang 3 orang itu segera dimobilisasi untuk memperlancar dalam rangka pencapaian KPI juga itu berpengaruh sekali. Dari Gorontalo, TV Bina Pemdes melaporkan. Anda telah menyaksikan kabar desa untuk edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.